Gitu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai hakikat sains pada mata kuliah dasar-dasar sains yang diampu oleh Bapak Arif Mutakin. Kami dari kelompok 1 dengan saya Amila Frizana Putri dengan NIM 23231002. Dan saya Nadifa dengan NIM 23231016. Kita awali dengan hakikat sains. Yang pertama yaitu munculnya pertanyaan yaitu apa itu sains? Dalam bahasa Latin, scientia yang artinya pengetahuan. Dalam bahasa Inggris yaitu science yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi seolah-olah pengetahuan sama artinya dengan ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam keseharian kita, apakah istilah tersebut sama artinya? Yang dijawab oleh beberapa pendapat yaitu yang pertama menurut Hendro Darmojo pada 1998. Yang pertama mengenai pengetahuan yaitu segala yang kita ketahui. Tidak perlu apakah pengetahuan itu benar atau salah dan dari mana sumbernya. Jadi hakikatnya pengetahuan itu apa saja yang kita ketahui sebagai manusia dan dari mana saja sumbernya walaupun dari mimpi, wahyu, prasangka, pengamatan ataupun perbuatan disebut dengan pengetahuan. Yang kedua yaitu ilmu atau ilmu pengetahuan, yaitu orang yang berilmu sering dimaknai sebagai orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan seperti guru, ustadz, saintis, atau ilmuwan. Umumnya, sosok pribadi yang demikian menjadi tempat bertanya atau jadi panutan bagi masyarakat. Artinya, pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut mengandung nilai kebenaran. Selanjutnya oleh Burhanuddin Salam pada 2000 yang dikutip oleh Amsal Bakhtiar pada 2012 membedakan pengetahuan atas 4 jenis. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa atau common sense yang kepastian kebenarannya diuji berdasarkan pengalaman sehari-hari. Contohnya api itu panas, air diminum melepas dahaga, dengan makan perut terasa kenyang dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu atau ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dengan metode ilmiah. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk mengorganisir pengetahuan biasa. Suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan dengan pemikiran yang cermat dan teliti dengan menggunakan metode ilmiah. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat pemikiran rasional berdasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian kritis, dan penafsiran. Sebagai contoh, yang pertama yaitu filsafat ilmu pengetahuan alam atau IPA akan mengkaji IPA secara filsafat dari segi ontologi atau teori keberadaannya, epistemologi atau proses mendapatkannya, dan aksiologi yang berkaitan dengan nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya yang tertuang dalam kitab suci suatu agama. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia, ada dua pengelompokannya, itu yang pertama ilmu pengetahuan alam atau natural science yang mengkaji tentang benda-benda konkret di alam semesta. Yang kedua, ilmu pengetahuan sosial atau social science yang mengkaji hal-hal yang menyangkut aspek-aspek sosial, nilai-nilai, dan tingkah laku manusia di masyarakat. Selanjutnya ada beberapa tentang pengertian sains atau IPA yang akan dijelaskan oleh Nadifa. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa pendapat sains pengertian sains menurut IPA. Yang pertama adalah sains LK. Sains yang dipandang sebagai cara untuk mengamati sesuatu seperti dunia atau alam semesta. Atau science is the work of looking at the world. Yang kedua adalah J.D. Bernal. Untuk menjawab pertanyaan tentang apa manfaat dan arti dari sains, jawabannya berbeda-beda, baik menurut ukuran waktu dan siapa yang menjawabnya.
Sujana 2013. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai alam semesta beserta isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya dan dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Yang keempat adalah Wikipedia. Ilmu pengetahuan alam bahasa Inggris Natural Science, istilahnya yang digunakan untuk menyatakan pengetahuan tentang benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Menurut Webs, sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian, atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum di hukum-hukum alam yang terjadi, misalnya didapat dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Yang enam adalah Christian pada tahun 2008 menjelaskan penjelasan ilmiah dapat disimpulkan berdasarkan kebenaran datanya dan dapat dikonfirmasi melalui pengamatan, percobaan, dan harus dapat diproduksi dan diverifikasi oleh orang lain. Yang terakhir adalah Karin dan Sons pada tahun 1993 menyatakan bahwa sains terdiri dari 3 dimensi, yaitu proses ilmiah, sikap ilmiah, dan produk ilmiah yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai dimensi-dimensi sains. Beranjak dari pengertian sains, menurut para ahli, juga sains mengandung berbagai aspek sains yang terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama yaitu proses ilmiah. Sebagai aktivitas atau proses untuk mendeskripsikan benda, zat, dan fenomena alam yang dikenal dengan proses ilmiah atau scientific process yang mengikuti langkah-langkah metode ilmiah. Sains sebagai proses ini memberikan gambaran mengenai bagaimana para saintis bekerja melakukan penemuan-penemuan dengan metode ilmiah dalam menyusun produk sains. Yang selanjutnya sikap ilmiah. Sikap ilmiah yaitu ingin tahu, jujur, objektif, kritis, terbuka, disiplin, teliti. Yang selanjutnya yaitu produk ilmiah. Sebagai kumpulan informasi atau fakta yang dihasilkan dari proses-proses ilmiah. Selanjutnya ada fungsi dalam sains. Fungsi ini akan dijelaskan oleh Nadifa. Baiklah, kita akan masuk pada materi fungsi-fungsi sains dalam kehidupan. Yang pertama adalah sains berfungsi sebagai pembangun pola pikir ilmiah. Kalau dahulu orang bersikap tidak ilmiah, yang percaya pada tahayul dan dukun, menjadi bersikap ilmiah yang umumnya sudah percaya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam ini, sains berfungsi sebagai pembangun pola pikir ilmiah. Sains berfungsi sebagai alat dan penjelasan berbagai keadaan dan fenomena di alam semesta. Dalam hidup ini, kita berpengalaman dengan berbagai fenomena yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat dan amati seperti contoh mengapa matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Kenapa manusia itu semuanya tidak sama? Semua jawaban pertanyaan itu terdapat pada sains. Dalam hal ini, sains berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan berbagai keadaan dan fenomena alam. Yang ketiga adalah sains berfungsi untuk meramalkan. Misalnya mendung di langit diramalkan akan terjadi hujan. Pada hari, tanggal, jam, dan menit tertentu di suatu daerah diramal akan terjadi gerhana matahari total. Dan sebagainya. Dalam hal ini, sains berfungsi untuk meramalkan berbagai peristiwa dan keadaan yang akan terjadi jika semua persyaratan keteraturan dan konsistensi dapat dipenuhi, sehingga sains sebagai peramal. Sains berfungsi sebagai pengontrol gejala alam. Semuanya itu terjadi berbagai buah pengontrol fungsi-fungsi alam yang terdapat dalam sains. Sifat angin, nuklir, air jika dikontrol menghasilkan pembangun listrik. Sifat atom menghasilkan bom atom yang berguna untuk perdamaian, tetapi bisa juga untuk menghancurkan manusia tergantung moral dan kegunaannya. Dalam hal ini, sains berfungsi sebagai pengontrol gejala alam untuk kesejahteraan manusia.
Yang berikutnya adalah sains berfungsi untuk melestarikan alam. Berbagai sifat alam juga menyebabkan berbagai kehancuran di permukaan bumi ini, seperti banjir, badai, tsunami, wabah virus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Sifat-sifat alam tersebut dalam sains dipelajari dan dibuat yang diperlukan untuk mengontrol berbagai keadaan tertentu. Minimal dibuat alat yang dapat memberikan peringatan dini. Dalam hal ini, sains berfungsi sebagai pelestarian alam. Yang selanjutnya itu sains berfungsi sebagai dasar pengembangan teknologi. Tak dapat dipungkiri, pada abad ke-21, ini perkembangan teknologi begitu pesat. Teknologi yang dihasilkan dari penerapan sains, sifat-sifat alam yang didapat dalam sains, dipelajari dan diterapkan untuk menghasilkan berbagai teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi yang kita rasakan menjadi bumi ini terlalu kecil. Informasi dari berbagai belahan dunia bisa kita rasakan dan kita tahu dalam 1 menit atau persekian detiknya. Hingga sains berfungsi sebagai dasar pengembangan teknologi. Sekian dari saya kembalikan kepada Amelia Fizona Putri. Baiklah, dari materi kita pada hari ini mengenai hakikat sains, dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai sains merupakan suatu proses yang dilakukan saintis melalui dari mengidentifikasi masalah, penyelidikan, pengolahan data, penarikan kesimpulan, dan mengkomunikasikan sains yang dihasilkan. Yang kedua, jawaban dari apa itu sains dan apa manfaat sains dapat dijawab secara beragam, tergantung oleh kurun waktu, kapan, dan siapapun yang menjawabnya. Yang ketiga yaitu banyak pendapat ahli tentang sains. Dari pendapat-pendapat yang kami bacakan tadi, maka sains dapat mengambil intinya yang berisi 3 hal. Yang pertama, objek kajian, penyelidikan, dan isi sains. Selanjutnya yaitu sains dapat ditinjau dari 3 dimensi. Yang pertama itu melalui proses ilmiah yang bekerja melakukan penemuan yang dilakukan oleh saintis. Yang selanjutnya yaitu sains sebagai sikap ilmiah dan terakhir sains sebagai produk ilmiah. Yang terakhir terdapat 5 fungsi sains yang dijelaskan oleh Nadifa tadi. Yang pertama berfungsi sebagai menjelaskan, meramalkan, mengontrol pelestarian alam, dan terakhir sains berfungsi sebagai dasar untuk perkembangan teknologi. Baiklah, sekian dari kami. Jika terdapat salah dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.